Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kewirausahaan tote bag dari kain perca. Di sini kami akan menyusun tugas demi memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama ada Alifah Nabila Azahro dengan NIM 20803x75 dari kelas PGSD kelas G. Yang kedua ada Eva Nurmazia dengan NIM 20803x181 dari PGSD kelas G. Dan yang ketiga ada Rahma Safira Diawati Wijaya dengan nomor NIM 20803x221 asal dari kelas PGSDG. Yang terakhir ada Ahmad Fadila Afandi dengan nomor NIM 2059084 dari Pendidikan Jasmani kelas D. Nah, di sini ada pendahuluan latar belakang. Yang pertama, masyarakat Indonesia itu seringkali menggunakan kantong plastik untuk membawa barang atau bahan baku sembako. Selain itu juga harga kantong plastik pun sangat relatif murah dan akhirnya membuat orang sulit untuk berhenti menggunakan kantong plastik. Akibatnya, sampah plastik yang sangat lumrah kita temui dalam kehidupan kita karena banyaknya penggunaan plastik di kalangan masyarakat, terutama dalam sektor rumah tangga menjadikan sampah plastik sebagai salah satu permasalahan utama di Indonesia yang belum bisa teratasi sampai detik ini. Permasalahannya, sampah plastik di Indonesia ini tak pernah berhenti dan menjadi sorotan publik. Dan sudah seharusnya pemerintah mempercepat untuk perbaikan pengelolaan sampah plastik. Nah, maka dari itu akan menyebabkan pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan terus meningkat. Banyak masyarakat yang masih menggunakan plastik. Dalam kehidupan banyak dari mereka yang sebenarnya sudah menyadari bahwa plastik merupakan bahan yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak lingkungan hidup. Nah, karena rumusan masalah yang kita angkat, bagaimana cara mengkreasikan tas dari kain perca ini agar memiliki nilai estetika. Akhirnya kita itu kan membuat tas dari kain perca dengan menggantikan kantong-kantong plastik itu tadi. Dengan tujuannya membuat proposal ini agar mampu mengkreasikan tas kain perca agar memiliki nilai estetika dan dapat memberikan manfaat agar bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, ini contoh dari tas kain percanya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Eva Nurmazia. Baik, untuk tote bag sendiri yaitu tas yang termasuk dalam kategori tas terbuka yang memiliki cara yang sederhana namun praktis untuk menggunakannya. Tote berarti membawa dan bag berarti tas, sehingga tas ini sering digunakan untuk membawa barang dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, dalam proposal ini kami menawarkan penggunaan tas angkut sebagai pengganti plastik, yang mengajak masyarakat untuk turut serta mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Untuk keunggulan tote bag yaitu termasuk golongan tas yang simpel dan tidak merepotkan penggunanya. Tas ini hanya perlu digantungkan ke bahu atau di jinjing dengan menggunakan tangan. Cukup dengan satu tangan, Anda sudah bisa membawa tote bag kemana-mana. Tote bag juga memiliki banyak motif dan memiliki beragam ukuran. Karakteristik tote bag adalah karena memiliki banyak bentuk yang ringkas dan simpel. Tas ini memiliki fungsi utama sebagai tas belanja. Bahkan beberapa minimarket dan supermarket memberi penawaran tote bag sebagai wadah barang belanjaannya. Sebab semakin berkembangnya fashion dan gaya hidup minimalis membuat tote bag menjadi salah satu tas yang paling populer. Untuk analisis SWOT untuk kelayakan usaha, yaitu kekuatan untuk strength analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau biasa disebut dengan kekuatan. Di sini kami harus bisa memahami kekuatan terbesar apa yang bisnis kami miliki. Hal ini dapat sangat berpengaruh positif terhadap kesuksesan perusahaan kami. Cara memahami kekuatan tersebut bisa dengan mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan perusahaan. Apa yang membuat bisnis kami lebih baik dari lainnya, keunikan, dan masih banyak lagi. Model kekinian dengan desain yang elegan ditambah dengan sedikit sentuhan, bahan-bahan lainnya yang membuat tas terkesan estetik. Selain itu, harganya yang cenderung lebih murah. Untuk kelemahan,
atau weakness. Yang kedua yaitu weakness atau biasa disebut sebagai kelemahan. Kami sudah pasti paham bahwa setiap bisnis tentu memiliki kelemahan. Setiap perusahaan pasti memiliki celah-celah yang bisa berpotensi menimbulkan kesalahan. Nah, dari sini kami harus lebih detail dalam mengawasi segala kelemahan bisnis tersebut. Kami harus bisa mengidentifikasi apa saja yang wajib ditingkatkan dalam perusahaan yang harus dihindari dan faktor penyebab kerugiannya. Untuk peluang atau opportunities, adanya pasar yang sangat mendukung serta tempat usaha yang strategis. Untuk ancaman atau threats, inovasi produk fashion yang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Alifa Nabira. Nah, yang bab ketiga ada rencana anggaran, strategi pemasaran agar bisnis dapat berhasil, maka penulis akan melakukan strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada segmenting. Yang pertama yaitu segmenting atau segmenting pasar merupakan suatu kegiatan membagi suatu pasar menjadi beberapa kelompok pembeli. Ada dua kriteria dalam segmentasi pasar yaitu geografis dan demografis. Untuk kali ini penulis menetapkan kalangan perempuan, remaja hingga dewasa karena pada tahap inilah sifat konsumtif mulai muncul. Yang kedua, targeting. Next. Yang kedua yaitu targeting atau penetapan pasar sasaran. Berdasarkan segmentasi pasar yang telah dipilih, maka targeting yang dituju adalah lingkungan kampus, sekolah menengah atas, dan yang sederajat. Yang ketiga ada positioning atau yang merupakan terbentuknya gambaran yang cocok bagi konsumen untuk tertarik membeli produk ini. B, ada rencana anggaran. Yang pertama ada modal atau pemasukan. Modal yang dibutuhkan oleh penulis dalam sekali produksi tote bag adalah size. Yang pertama ada tote bag big atau besar, itu harganya 12.000 per PC. Yang kedua ada tote bag medium atau agak besar, harganya 10.000 per PC. Yang ketiga ada tote bag currently atau sedang dengan harga 9.000 per PC. Yang keempat ada tote bag small atau kecil dengan harga 6.000 per PC. Dengan kancing baju 20.000 per PC. Kain perca batik harga 8.000, produksi 10 per ukuran. Tote bag besar itu harganya 12.000 plus 8.000 sama dengan 20.000. Tote bag agak besar harganya 10.000 ditambah 8.000 sama dengan 18.000. Tote bag sedang sama dengan 9.000 plus 8.000 sama dengan 17.000. Tote bag kecil harganya 6.000 plus 8.000 sama dengan 14.000. Totalnya harga semuanya 69.000. Penentuan harga jual tote bag besar kami menjualnya 20.000, sedangkan tote bag agak besar kami menjualnya 18.000, tote bag sedang kami menjualnya 17.000, tote bag kecil kami menjual 14.000. Next. Tote bag besar 12.000 plus 8.000 sama dengan 20.000 dikali 10 sama dengan 200.000. Tote bag agak besar kami menjualnya 10.000 ditambah 8.000 sama dengan 18.000 dikali 10 hasilnya 180.000. Tote bag sedang sama dengan 9.000 ditambah 8.000 sama dengan 17.000 dikali 10 hasilnya 170.000. Tote bag kecil kami harga 26.000 ditambah 8.000 sama dengan 14.000 dikali 10 hasilnya 140.000. Next. Total biaya semuanya 690.000. Harga jual sama dengan harga pokok plus laba. Tote bag besar laba 12.000
dengan laba 15.000, hasilnya 27.000. Tote bag agak besar, harga pokok 10.000 ditambah laba 15.000 sama dengan 25.000. Tote bag sedang, harga pokok 9.000 ditambah laba 15.000 sama dengan 24.000. Tote bag kecil, harga pokok 6.000 ditambah laba 15.000 sama dengan 21.000. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fandi. Kesimpulan, adalah tas yang termasuk dalam kategori tas terbuka, memiliki cara yang sederhana namun praktis untuk menggunakannya. Dan keunggulan dari tote bag kami adalah harganya yang sangat terjangkau dan bisa mengurangi sampah plastik dan juga memiliki desain yang sangat kekinian. Oleh karena itu, dalam proposal ini kami menawarkan penggunaan tas angkut sebagai pengganti plastik yang mengajak masyarakat untuk turut serta mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Saran kami dalam rangka mengurangi sampah plastik, tas seperti tote bag yang multifungsional ini dalam penggunaan sehari-hari dapat lebih digunakan dalam rangka mengurangi sampah plastik untuk membantu melestarikan lingkungan dan membantu para pengrajin tote bag untuk terus berkembang lagi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.